Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang perkosa anak kandung sendiri selama 9 tahun. Untuk ciptakan pilkada serentak berjalan aman, puluhan pemuda lintas agama gelar deklarasi damai dan doa bersama. Selebgram Lina Muherji bebas dari kurungan penjara setelah tersandung kasus Undang-Undang ITE penistaan agama. Kita ke informasi pertama. Perkosa anak kandung sendiri dilakukan seorang pria di kota Palembang sejak tahun 2015 atau 9 tahun lalu. Kasus ini baru terungkap saat ini ketika korban berusia 17 tahun. Kini sang ayah harus mendekam di balik jeruji. Pria ini hanya bisa tertunduk saat digiring aparat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang. Ia diringkus lantaran tindak asusilanya terungkap polisi. Pria berusia 48 itu memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur. Korban yang berusia 17 tahun bahkan telah dicabuli berulang kali sejak tahun 2015 silam. Korban tak berdaya melawan karena kerap mendapatkan ancaman akan dibunuh bila menolak ajakan tersangka. Kasus ini terungkap setelah korban merekam perbuatan terakhir tersangka menggunakan ponsel dan menyerahkan kepada ibu kandungnya. Peristiwa ini berhasil kita ungkap seiring dengan keberanian anaknya sendiri yang di masa terakhir melakukan ataupun terjadi tindak pidana yang dilakukan tersangka berhasil melakukan rekaman, dan tentunya rekaman melalui handphone tersebut menjadikan salah satu barang bukti utama kami dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana. Polisi saat ini telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan pelaku serta hasil visum korban dari petugas medis rumah sakit. Atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Hendak mendahului dari lajur sebelah kiri, seorang wanita tewas tertabrak truk tangki di Jalan RE Martadinata, Kota Palembang. Sopir tangki yang terlibat kecelakaan ini diperiksa polisi. Telah terjadi laka lantas. Pengendara motor wanita tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk tangki muatan CPO di Jalan RE Martadinata, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Rabu siang lalu. Korban diketahui bernama Eka Swarni, warga Jalan Peltukohar, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Eka tewas di lokasi kejadian usai mengalami sejumlah luka berat di sekujur tubuhnya. Korban melaju dari arah Pasar Lemabang menuju arah Pusri dan hendak mendahului truk dari lajur sebelah kiri. Namun naas, korban tergelincir dan jatuh hingga terseret oleh ban bagian belakang truk tangki. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Antara mobil truk yang datang dari arah Pasar Lemabang mengarah ke Ciatak atau Pusri menyerempet sepeda motor yang datang dari arah yang sebelah. Untuk penyebabnya apa nih? Menyebab dia saat mendahului dari sebelah kiri. Untuk korban Meninggal di tempat kejadian. Satu unit sepeda motor milik korban beserta mobil truk tangki yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke Pos Laka Lantas Musi 2 Palembang. Sementara sang sopir juga dimintai keterangan perihal kecelakaan ini. Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang.
Kita ke informasi lain, puluhan kilogram ganja kering dimusnahkan polisi. Ganja ini diamankan dari loket bus antar kota di daerah Martapura yang tidak diambil pemiliknya. Sedikitnya 35 kg lebih ganja kering yang ditemukan di salah satu loket bus antar kota dimusnahkan oleh Polres Ogan Komering Ulu Timur Kamis pagi. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam tungku besi. Pemusnahan juga dihadiri oleh Pemda Oku Timur, Kejari, BNNK Oku Timur, dan pihak Rumah Sakit RSUD Martapura. Barang bukti ganja yang dimusnahkan merupakan hasil serahan dari pihak loket travel di Kota Martapura pada 23 Juli 2024 lalu. Polisi saat itu mendapatkan laporan ada 2 tas koper yang mencurigakan yang dikembalikan ke Martapura setelah dikirim ke Jakarta. Namun hingga 10 hari koper tak kunjung diambil. Sementara nomor telepon yang tercantum dalam daftar tak dapat dihubungi. Musnahan barang bukti narkoba seberat 35,74 kg. Ya, yang kejadiannya ditemukan pada tanggal 23 Juli 2024 dan tersangka masih dalam penyelidikan. Polisi menduga pemilik puluhan kilogram ganja ini terlibat dalam jaringan pengedar narkoba lintas provinsi. Sementara saat ini polisi masih terus menyelidiki siapa yang menjadi pemilik barang haram tersebut. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, seorang pria nekat terjun ke Sungai Musi dari atas jembatan Ampera, Palembang. Korban diselamatkan warga yang berada di sekitar jembatan. Belum diketahui apa yang menyebabkan pria tersebut loncat dari atas jembatan. Sejumlah warga yang melintas di atas jembatan Ampera dikejutkan dengan aksi seorang pria yang nekat terjun dari atas jembatan Ampera pada Rabu siang lalu. Warga sekitar lokasi yang mengetahui kejadian ini langsung memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban. Pria yang diketahui bernama Abdul Soleh, warga Sako, Kota Palembang, sebelum terjun ke Sungai Musi sempat berdiri di atas pagar jembatan. Usai diselamatkan, Abdul Soleh langsung dibawa ke pos polisi lalu lintas jembatan Ampera untuk menenangkan diri. Dari atas Ampera lompat ke bawah. Di bawah ternyata diselamatkan oleh tim SAR. Kemudian dibawa ke sini. Setelah kondisinya stabil, Abdul Soleh dijemput keluarga dan langsung dibawa pulang. Peristiwa seperti ini bukanlah perbuatan yang patut diikuti, karena jika Anda merasa depresi atau menemukan adanya orang depresi, silakan menghubungi psikologi atau layanan konsultasi jiwa di Kementerian Kesehatan secara gratis. Dedi Irwansah melaporkan dari Palembang.